Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, pagi ini kami ajak Anda untuk memantau kondisi terkini di perairan Kepulauan Seribu dalam upaya pencarian pesawat dan penumpang Sriwijaya Air SJ182 registrasi PK CLC. Sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Febri James yang berada di KRI Teluk Gilimanuk. Selamat pagi, Cindy, bisa Anda ceritakan sudah ada temuan baru dalam pencarian pada pagi hari ini? Ya, Glenis, untuk di KRI Teluk Gilimanuk tadi pasukan mereka sudah melakukan briefing antar tim, jadi antar Denjaka melakukan briefing, Taifib, tim penyelam dan juga Kopaska mereka masing-masing memberikan briefing di antar tim yang nanti akan seperti apa teknisnya. Tadi sekitar pukul 6 mereka mulai melakukan persiapan juga. Kalau dari kami pantau kelengkapan semua yang ada di KRI Gilimanuk ini dicek, misalnya dari tabung selam ini juga yang penting dicek apakah isinya sudah penuh, kemudian bagaimana selang-selangnya apakah juga nanti aman untuk digunakan ketika pencarian ataupun ketika penyelaman. Kemudian juga ada radio yang bisa digunakan di bawah air, itu juga dicek masing-masing dari unit atau tim penyelam mereka memiliki radio masing-masing dengan frekuensi masing-masing. Kemudian juga untuk rubber boat tadi kami lihat yang sebelumnya ditumpuk di dek ini juga mulai dipompa. Ada 4 setidaknya yang kami lihat. Mereka ini dipompa untuk nantinya artinya akan diturunkan untuk disebar nantinya ke titik-titik lain. Ada 7 KRI hingga tadi pukul 6 informasi terakhir ada 7 KRI yang sudah berada di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang. 7 KRI ini tersebar memang, tapi masih bisa terlihat satu sama lain, jaraknya tidak begitu jauh. Mereka lego jangkar di lokasi yang sekiranya menjadi titik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Apel nanti juga akan dilanjutkan lagi. Rencananya tadi ada dari misalnya dari Komandan Taifib juga akan tiba, yang artinya akan memberikan instruksi lebih lanjut bagaimana juga nantinya akan ada koordinasi dengan KRI lainnya. Kalau KRI Teluk Gilimanuk memang fungsi utamanya ini adalah untuk mengangkut pasukan dan juga kelengkapan. Sementara untuk KRI lainnya rata-rata mereka memiliki sonar, tapi memang yang paling kuat atau paling kemampuannya paling tinggi adalah KRI yang juga sudah berada di sini. Nanti masing-masing dari mereka akan memantau atau memapping bagaimana kondisi di bawah. Jika ditemukan nanti baru akan ditentukan titik koordinatnya, baru nanti akan disebar tim-tim dari penyelam. Dari Denjaka ada 17 personil, nantinya juga akan dibagi beberapa tim. Kemudian juga ada dari Taifib 14 personil, nantinya akan ada tambahan lagi 15 personil menggunakan Sea Rider. Dari Kopaska ada 4 tim yang tersebar, tidak hanya ada di KRI Teluk Gilimanuk, tapi juga ada di KRI lain, dan juga nanti akan ada tambahan lagi menggunakan Sea Rider. Untuk dari tim penyelam ini nanti akan kami konfirmasi juga berapa jumlahnya, apakah akan ada bantuan penambahan kekuatan lagi menggunakan Sea Rider maupun juga menggunakan kapal lainnya. Untuk upaya pencarian ini juga tentu akan bergantung bagaimana cuaca. Kalau saat ini memang cukup berangin, tapi tentu dari tim penyelam maupun juga tim gabungan memiliki pertimbangan-pertimbangan masing-masing apakah cuaca seperti ini memang cerah, ini bisa dinyatakan aman untuk melakukan pencarian, karena juga bagaimana kondisi di bawah air ini menjadi penting. Bagaimana arus di bawah lautnya seperti apa, kemudian karena kedalamannya 20 hingga 23 meter, mereka juga harus menghitung berapa lama waktu yang bisa mereka gunakan menggunakan tabung selam masing-masing. Ada yang tabung selamnya murni oksigen, tadi kami tanyakan, ada juga yang ada campuran dengan nitrogen. Mereka memiliki waktu ataupun batasan yang berbeda-beda. Perlu adanya ketelitian karena tentu dari tim penyelam juga tidak boleh mengalami dekompresi. Mereka ada waktu-waktu tertentu untuk menyelam, kemudian juga untuk naiknya lagi berpasang-pasangan akan berganti-gantian juga melihat dari jumlah timnya ada berapa. Glenis. Sejumlah persiapan dilakukan dari pukul 6 ini mengecek alat-alat dan juga menyebar sejumlah tim berada di sekitaran lokasi titik koordinat jatuhnya pesawat Sriwijaya. Lantas sebenarnya Cindy bisa Anda ceritakan sedikit bagaimana skenario, apa yang menjadi fokus utama selanjutnya dan berikutnya untuk pencarian hari ini, karena kita melihat bahwa baru kemarin ini jatuh, jadi apa yang menjadi fokus utama pada pencarian hari ini, Cindy? Ya, karena ada beberapa kapal yang memiliki sonar, jadi tentu kapal-kapal ini akan terus melanjutkan pencarian, menemukan titik koordinat pastinya. Jika ditemukan misalnya, kemudian akan ditaruh torcher di sekitarnya untuk dicek oleh tim penyelam. Apakah memang betul itu adalah
puing-puing ataupun juga bangkai pesawat, atau mungkin itu adalah bangkai ataupun puing-puing lainnya yang memang sudah berada di perairan Kepulauan Seribu. Jika bukan, tentu nantinya akan dicari lagi titik-titik lainnya. Tidak menutup kemungkinan titik-titiknya juga ada lebih dari satu, karena tadi ada kemungkinan yang ditemukan adalah bukan bangkai pesawat dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Nanti jika sudah ditemukan, ini tentu juga menunggu bagaimana koordinasi antar kapal-kapal yang ada di sini, terutama kapal-kapal yang memiliki sonar. Nanti ketika sudah diberitahukan koordinatnya berapa, baru nanti masing-masing tim ini membawa torcher masing-masing. Mereka akan menentukan titik-titik untuk mereka melakukan penyelaman. Sea rider maupun juga rubberboat nanti akan disebar tadi dalam radius tertentu di sekitaran dari titik yang sudah ditemukan. Setidaknya 10 meter nantinya dari setiap torcher ini tim akan melakukan penyelaman berpasang-pasangan, kemudian menggunakan tabung selam yang sudah dipersiapkan dan tengah masih dicek hingga saat ini, yang nanti juga akan diperhatikan ketika dilakukan penyelaman adalah bagaimana kondisi di bawah, karena berlumpur. Jika terlalu banyak gerakan juga artinya ini bisa menyebabkan air di bawah menjadi keruh. Mereka juga membawa alat penerangan nantinya, kemudian juga ada metal detektor, kemudian juga alat yang memiliki atau bisa menangkap sinyal dari black box. Artinya nanti yang juga akan dicari bukan saja menemukan titik utama jatuhnya dari pesawat Sriwijaya Air SJ182, tapi juga sekaligus jika menemukan puing-puing ataupun juga misalnya menemukan korban, terutama juga black box, ini akan tetap dilakukan oleh tim. Ini menjadi upaya yang terus dioptimalkan oleh tim gabungan yang ada di sini, Glenis. Ya, kira-kira pukul berapa nanti dimulai pencarian dan kira-kira hingga radius berapa meter pencarian ini dilakukan dari titik ordinat yang telah ditetapkan diperkirakan sebagai tempat lokasi jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 ini, Cindy? Ya, kalau kita lihat ini memang dari unit masih ada yang melakukan briefing pembagian tugas antar tim, antar personil lebih spesifiknya. Kemudian juga kalau untuk jam berapa, artinya mereka juga tentu harus melakukan persiapan lagi, tentu akan ada pengecekan final. Kemudian juga mereka harus memastikan kondisi mereka dalam keadaan sehat. Mereka akan sarapan terlebih dahulu. Kemudian juga ketika pengecekan kesehatan itu juga sudah selesai, menunggu juga bagaimana arahan ataupun instruksi dari KRI yang memiliki sonar maupun juga dari komandan-komandannya seperti apa dan juga teknisnya nanti bagaimana, ini tentu masih akan menunggu. Tapi kalau untuk radiusnya berapa, sejauh apa, ini juga nanti akan tergantung dari penemuan KRI dengan sonar-sonar itu, radiusnya berapa, nanti akan sepenuhnya bergantung dari sana. Seperti itu kurang lebih, Glenis. Tidak hanya berdasarkan jumlah personil yang diterjunkan, namun juga kecanggihan teknologi dan juga cuaca. Ini diharapkan bisa membantu mempercepat penemuan Sriwijaya Air SJ182. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dan juru kamera Febri James langsung dari KRI Teluk Gilimanuk.